Oke, baik. Untuk IHSG sendiri selama sepekan ini praktis cenderung pada menggambarkan adanya tekanan ya setelah menguji area resisten di 6950 sampai dengan 6970, yang mana menariknya resisten ini memang sangat kuat dan sudah menahan upaya penguatan dari IHSG ini bahkan sejak dari bulan Desember tahun 2022, sehingga untuk rentang konsolidasi yang cukup lebar dari IHSG sejak dari Desember hingga saat ini mungkin masih sejauh ini statusnya memang masih berlangsung seperti itu ya. Tetapi kabar baiknya adalah dalam 3 pekan terakhir ini untuk IHSG sebetulnya sudah break dan berkutat di atas garis resisten downtrend yang bisa kita perhatikan jika kita melihat ke weekly chart dari September 2022, sehingga menariknya mungkin untuk pekan depan sekalipun ada kemungkinan koreksi, namun selama masih koreksi bersifat terbatas ya ke 6.800 hingga 6.825, maka ini akan menjadi koreksi singkat dan di kesempatan berikutnya ada peluang untuk melanjutkan rally yang sudah terbentuk sejak dari bulan Juni kemarin. Dan memang kalau kita lihat sudah dalam waktu lebih kurang 5 pekan ini IHSG cenderung menguat, sehingga wajar jika akan terjadi koreksi terlebih dahulu, yang mana ini akan menjadi suatu koreksi yang sehat seperti itu Mas David. Secara harga untuk komoditas batu bara sendiri ini memang trennya memang masih belum mengkonfirmasi akhir dari downtrend ya, tetapi jika melihat karakteristik dari pelemahannya yang lebih landai, tidak seagresif tekanan di awal tahun kemarin, maka ini bisa diperkirakan bahwa fase koreksi ini sudah masuk ke fase koreksi wave kelima, dan dari sisi indikator juga terlihat adanya kecenderungan membentuk bullish divergence, sehingga untuk koreksi di emiten-emiten energi khususnya batu bara mungkin masih akan menjadi koreksi yang sifatnya jangka pendek, sementara untuk tren utamanya sebetulnya sudah mulai terbangun suatu tren naik seperti itu Mas Devi, sehingga untuk saat ini mungkin adanya koreksi-koreksi jangka pendek ini justru bisa dimanfaatkan untuk melakukan trading buy atau akumulasi di saham-saham terkait seperti itu. Baik, kebetulan Pak Ivan sudah ada pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami. Ini menanyakan saham dari pertambangan batu bara. Yang pertama ada Bapak Chandra Gunawan dari Surabaya ini. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Kebetulan menanyakan saham Indi di 123 lot, average down di 2431 Pak Ivan. Bagaimana seminggu atau 2 minggu ke depan? Nyangkut sepertinya, penutupan hari ini di 2130. Oke, untuk saham-saham energi terutama batu bara ya, salah satunya Indi ini, yang menarik adalah untuk Indi ini ada gap ya di range 2220 hingga 2310, dan ada juga resisten penting ini nanti ada di kisaran 2380, sehingga untuk saat ini trennya masih naik karena masih bergerak di atas MA20, dan untuk target terdekat 2220 hingga 2310 ini nampaknya kemungkinan besar akan bisa dicapai, karena kalau kita melihat fenomena pergerakan harga yang mengisi gap yang tertinggal sebelumnya ini memang sering terjadi ya, dan mungkin di saham Indi salah satunya ini juga akan mengalami fenomena itu seperti itu. Baik, nyangkut di 2431, rekomendasinya Pak Ivan? Untuk 2431 mungkin masih bisa hold terlebih dahulu karena masih trennya masih positif. Ya, secara indikator MACD juga sudah bergerak di area yang positif, sehingga ini masih bisa kita hold selama tren masih naik. Seperti itu Mas. Baik, dari Indi kita beralih ke saham pertambangan batu bara lain yang kita akan coba singgung untuk ITMG, Pak. Penutupan hari ini tertekan di 0,98% di 27.750. Tapi dalam sebulan terakhir ITMG lebih cenderung mengalami penguatan yang cukup signifikan karena di perdagangan 3 Juli ini masih bergerak di level 24 ribuan. Ya, untuk ITMG saya melihat ada gap ya di level 26850,
dan ada support itu di angka 26.600 sehingga kalaupun terkoreksi ke level tersebut akan menjadi koreksi yang sangat baik justru untuk menutup gap sebelum melanjutkan uptrend, dan pergerakan pun jika terkoreksi ke kisaran 26.600 ini pun masih akan bergerak di atas MA20 sehingga secara tren juga statusnya masih akan menguat seperti itu. Baik, analisis dan rekomendasi dari beberapa saham pertambangan batubara, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Saya melakukan IPO beberapa minggu yang lalu atau beberapa bulan lalu, AMMN ini sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan. Penguatan hari ini masih terus berlanjut. Dari sisi fundamental tadi, AMMN juga masuk kepada 10 saham terbesar berkapitalisasi. Ini sudah menggeser Gotoh, sudah menggeser Unilever dan juga BBNI. Bagaimana Anda melihat pergerakan saham AMMN ini, Pak? Ya, pasca breakout dari capaian tertinggi di IPO yaitu di 1820 ini memang dari sisi volume juga mengalami peningkatan dan kenaikan semakin agresif, didukung juga dengan dari sisi fundamental yang menarik ya, sehingga partisipasi publik di saham ini memang cukup cepat untuk terserap, dan memang secara pergerakan harga kita melihat cukup agresif, sangat agresif, bahkan untuk level 2800 tampaknya sudah mulai menjadi area jual, namun jika berhasil di break ke atas maka ada potensi untuk melanjutkan rally panjang ini ke kisaran level 3000 seperti itu, Mas David. Baik, dari sisi volume cukup besar, Pak? Iya, dari sisi volume tentu cukup besar kalau kita lihat dari pergerakan aman ini dibandingkan dengan ketika setelah IPO ya, sebelum mengalami breakout terhadap resisten di 1820 yang merupakan level tertinggi pada saat IPO di hari pertama. Baik, posisinya sudah jenuh beli Pak Ivan atau masih direkomendasikan buy untuk aman? Kalau untuk saat ini dari posisi sekarang ya, ini sebaiknya untuk yang sudah punya bisa hold, tetapi kalau yang baru mau masuk nanti untuk area beli mungkin bisa di kisaran 2.500 hingga 2.550 dengan batas stop loss-nya di 2460. Tetapi jangan paksakan untuk masuk di harga yang tinggi karena kemungkinan akan ada volatilitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan periode sebelumnya karena kenaikan yang sudah cukup jauh seperti itu. Oke, untuk Medco masih sejauh ini mungkin dalam beberapa hari ini akan cenderung terkonsolidasi karena hari ini menghadapi resisten di angka 1145 dan masih tertahan. Ini kemungkinan kalau masih bergerak di atas 1050 ini masih ada peluang untuk break ke atas 1145 menuju ke angka 1210 sebagai level resisten penting. Ini mungkin untuk target 1210 ini akan menjadi area take profit ya. Kalau dilihat dari struktur pergerakannya memang saat ini sudah masuk ke tipikal pergerakan di wave keempat dan masuk ke wave kelima, nanti mungkin akan bisa mencapai level 1200, tetapi jika indikasinya kemudian volume lebih kecil daripada di akhir Juli ini, maka akan mengkonfirmasi bahwa memang Medco sudah masuk ke fase pergerakan rally terakhirnya sebelum kemudian ada potensi untuk mengalami koreksi seperti itu. Baik, dari chart yang saya pegang ini, Pak Ivan, di perdagangan Januari, Medco masih berada di atas level 1400-an, kemudian mengalami koreksi yang cukup dalam. Bahkan di perdagangan Juni ini sempat menyentuh di 840. Pembalikan yang sudah terjadi dilakukan oleh Medco dengan sempat menembus di 1400-an. Dari sisi polanya, apakah ada sinyal Medco untuk berbalik ke arah uptrend, Pak Ivan? Untuk saat ini kemungkinan kalau melihat juga dari tren harga minyak ya, untuk Medco ini kemungkinan target saya masih di 1.200 atau best case-nya itu mencapai 1.300, tetapi kemungkinan ini nanti akan menjadi resisten kuat dan untuk menembus kembali ke 1430 sepertinya masih akan cukup berat seperti itu, Mas David.